mau tidak terima juga tidak apa-apa. Tapi kerinduan hati saya sebelum Bapak mati, kembalilah kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Tidak mau terima juga tidak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Ini kan tawaran. Injil tidak pernah dipaksakan, hanya ditawarkan. Termasuk dengan ibu yang tadi pegang tangan dengan saya yang mengaku diri mualaf. Kembalilah ibu sebelum innalillahi wa innalillahi rajiun. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi. Suruh ngikut aja. Nggak pernah nanya dalilnya mana, hujahnya mana. Bismil Abi wal Ibni wal Rohil Kudus Ilahu Wahid. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan mereview kembali perdebatan beberapa waktu yang lalu mengenai Ustadz Ahmad Kainama teman-teman sekalian yang terbungkam dan tidak dapat berbuat apa-apa ketika Pak Pendeta Esra Sororo menanggapin. Kenapa? Karena memang data yang di bawahnya itu tidak sesuai dengan tema yang diajukan oleh mereka sendiri. Mereka berbicara historical Jesus, tetapi apa yang dibahasnya adalah tafsir daripada ayat-ayat Alkitab yang menurut dia itu bertentangan ya, saling bertolak belakang gitu ya. Nah, jadi karena mereka tidak mengerti tentang Injil sinoptik yang kemudian tentu mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kali ini teman-teman sekalian, tawaran Pendeta Esra Sororo, dia katakan Bapak Kainama mau terima atau tidak, tetapi dari hati saya yang paling dalam, ya, sebelum Bapak mati bertobatlah kembali kepada Yesus Kristus. Nah, ternyata teman-teman sekalian, kalimat Pendeta Esra Sororo ini dipersoalkan, ya, ya dijadikan masalah oleh umat Islam ya di Indonesia, mengatasnamakan umat Muslim seluruh Indonesia dan mengancam Pendeta Esra Sororo, bahwa Pendeta Esra Sororo ya tidak segan-segan mereka cari, dan ya tentu saja mereka ya seperti biasa teman-teman sekalian, ya mereka teriak-teriak gitu ya untuk orang kafir begitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, sebelum kita berkomentar jauh, mari kita langsung menyimak dulu video Pendeta Esra Sororo yang menginjili Ustadz Ahmad Kainama dan seluruh umat Islam yang hadir dalam ruang debat, dan tentu saja untuk seluruh Indonesia. Mari kita lihat videonya berikut ini. Ini bentuk sesuatu yang saya yang terkutuk, kalian semua yang terkutuk. Kita semua memang orang terkutuk karena kita orang berdosa. Tapi Yesus kenapa mati terkutuk? Karena dia mau menggantikan kita. Itulah sebabnya dia jadi kutuk. Tapi dan karena itu Yesus mati dalam kehinaan. Tapi kalau Pak Kainama tadi mengatakan bahwa dengan tidak mati maka orang Islam mempermuliakan Yesus. Saya mau kasih baca satu ayat dulu ya, beberapa ayat ya. Filipi pasal 2, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa hamba itu sudah rendah, menjadi sama dengan manusia itu sudah rendah. Dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Jadi bukan orang Kristen yang merendahkan Yesus, Yesus merendahkan diri sendiri. Tapi apakah dengan demikian kita tidak mempermuliakan Yesus? Tidak. Karena ayat 9 mengatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Jadi memang dia pernah direndahkan, tapi karena itulah dia ditinggikan. Kalau dia tidak pernah direndahkan, dia tidak perlu ditinggikan. Dan nama diberikan kepadanya, nama di atas segala nama, setiap lutut akan bertelut dan mengaku. Dan saya percaya itu semua, termasuk semua saudara, akan bertelut dan mengaku Yesus Tuhan. Tapi belum selesai, tapi mungkin belum sekarang. Amin. Akan tiba saatnya ketika
pada akhir zaman. Saudara akan dipaksa mengaku atau tidak? Ya. Jadi kalau saudara pasti saudara akan mengaku, terpaksa mengaku. Tapi kalau tidak mau, ya mengakulah sekarang. Tidak mau, urusan saudara. Dan ingat, kalau Pak Kainama sampai mempunyai pandangan seperti itu, Pak, menurut saya pantas Bapak jadi mualaf. Karena itu hal paling mendasar. Itu hal paling mendasar dalam Kristen. Dan Bapak tidak mengerti itu, maka wajar Pak jadi mualaf. Ya. Nah, karena itu saudara, diam, saya tidak bicara dengan saudara. Moderator yang berhak menegur saya. Dan karena itulah, maka menurut saya, ya, kita memang perdebatan kita akan berakhir. Tapi ingat ya, bahwa tadi saya sudah bilang, Yesus mati dan bangkit itu penting untuk keselamatan. Saya menghargai saudara-saudara semua, termasuk Pak Kainama. Tapi Pak Kainama, ini Bapak mau tidak terima juga tidak apa-apa. Tapi kerinduan hati saya sebelum Bapak mati, kembalilah kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Tidak mau terima juga tidak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Ini kan tawaran. Injil tidak pernah dipaksakan, hanya ditawarkan. Termasuk dengan ibu yang tadi pegang tangan dengan saya yang mengaku diri mualaf. Kembalilah ibu sebelum innalillahi wa innalillahi rajiun. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah dengarkan bersama. Dan ini hal yang sangat luar biasa. Ini momen yang cukup spesial ya dalam perdebatan tersebut. Kenapa? Karena disinilah pendeta Ezra Soru itu menjelaskan tentang kepribadian Yesus Kristus. Kita yang adalah orang berdosa, teman-teman sekalian, dalam Roma 3:23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang tanpa terkecuali. Kenapa? Teman-teman sekalian, karena memang manusia pertama itu sudah membuat pabrik dosa, gitu ya. Dosa Adam, apakah dia tangguh sendiri? Dia tangguh sendiri. Tapi akibat dosa yang dibuatnya membuat semua orang, dosa itu menjalar kepada semua orang. Apa yang menjalar kepada semua orang, teman-teman sekalian? Yaitu pabrik dosanya. Ya kan? Pabrik dosanya ada dalam setiap orang yang lahir ke muka bumi ini. Sehingga teman-teman sekalian, dia cenderung berbuat dosa. Keinginannya untuk terus berbuat dosa. Sehingga tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itu sebabnya Tuhan sendiri yang membuat cara. Yang pertama-tama adalah menggantikan pakaian Adam dan Hawa dari sebelumnya dedaunan, lalu diganti dengan kulit domba. Dan di sana ada sembelihan, ada pengorbanan, ada penumpahan darah. Karena kata Alkitab mulai dari Taurat, Jabur, dan Injil ya berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Itu sebabnya Allah melakukan pengorbanan itu pertama kali. Dan teman-teman sekalian diperintahkan kepada semua ya, mulai dari zaman Adam itu, kemudian Nuh, hingga sampai kepada Abraham dan anak cucunya, dan kepada bangsa Israel dan seluruh kenabian. Seluruh para imam selalu mempersembahkan kurban hingga sampai pada zaman Tuhan Yesus Kristus yang adalah anak domba Allah yang sejati, satu kali untuk selama-lamanya. Kalau yang sebelumnya itu diulang-ulang, teman-teman sekalian. Tapi ketika Yesus Kristus menjadi anak domba Allah, mengambil rupa seorang manusia, dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ke 8 tadi, bahkan sampai ke 9, itu artinya Yesus Kristus mengambil rupa seorang manusia ini, mengosongkan dirinya, ya, taat sampai mati di atas kayu salib, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih Allah yang begitu besar bagi dunia. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak domba Allah, tidak binasa, melainkan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, jadi teman-teman sekalian, Yesus Kristus, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka ketika Anda keluar daripada Yesus Kristus, Anda menolak dia sebagai Tuhan Anda, sebagai Juru Selamat Anda, maka yang ada adalah kebinasaan kekal bagi Anda. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Hanya melalui Yesus Kristus, ya. Jadi kalau Anda percaya kepada nabi, silakan saja, ya. Orang Kristen juga percaya kepada nabi, kecuali nabi yang datang dari Arab, yaitu nabinya Islam, yaitu Muhammad. Orang Kristen tidak percaya, kita tolak. Karena memang tidak ada nabi menurut keimanan orang Kristen. Tidak ada nabi di luar daripada Bani Israel. Kenikmatan, kenabian itu hanya diberikan, dianugerahkan kepada keturunan Yakub.
atau keturunan Israel, teman-teman sekalian. Sehingga teman-teman kita melihat para nabi-nabi itu ya semua berasal daripada Bani Israel. Satu-satunya nabi yang di luar daripada Israel itu adalah Muhammad. Sekalipun hal ini dicocok-cocokkan dengan mengutip Ulangan 18 ayat 18 atau Ulangan 34 begitu. Tetapi tetap saja tidak masuk ya, tidak masuk. Jadi ya tidak apa-apa teman-teman sekalian, mereka boleh tetap dalam keimanan mereka, tapi kita juga harus tetap memberitakan Injil. Sebenarnya dikatakan oleh pendeta Ezra Sorum bahwa Injil itu bukan untuk dipaksakan, tapi hanya untuk diberitakan, untuk diceritakan. Yang mau percaya silakan, yang tidak percaya juga silakan. Ini teman-teman sekalian. Kemudian setelah itu pendeta Ezra Sorum diteror, dicet, diancam gitu ya. Oh kalau kamu mau aman, kamu pilih Islam. Jadi teman sekalian dari atas ya, kalau ada nonton ya video itu kan pendeta Ezra Sorum sudah bahas. Di awal itu dengan hormat, tapi terakhir dia maki-maki gitu ya. Dia maki-maki lalu kemudian dia tawarkan Islam. Ya jadi teman-teman sekalian, sekali lagi agama ya bagi perspektif Kristen. Saya ini sering ulang-ulang setiap kali buat konten. Agama tidak pernah menyelamatkan manusia. Dan Tuhan tidak pernah menciptakan agama. Yang menciptakan agama adalah manusia itu sendiri. Iya kan? Karena Tuhan tidak butuh agama teman-teman sekalian. Ya, Tuhan orang Kristen itu tidak punya agama. Itu. Karena agama itu adalah buatan manusia. Bagaimana kemudian manusia bisa mengenal Allah, mengenal penciptanya. Dan dia dibentuk sehingga akhlaknya memuliakan Tuhan. Dan juga ya tentu saja melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Itu tujuan agama. Karena agama itu dari bahasa Sangsekerta tidak gama kacau. Kalau digabung agama menjadi tidak kacau. Tapi yang menjadi masalah di Indonesia, orang yang beragama sering bikin kacau. Nah jadi apakah itu menandakan bahwa dia adalah pengikut agama Tuhan? Ya bukan. Pengikut setan itu yang sering-sering bikin kacau. Karena orang beragama itu adem. Hidupnya menghargai orang lain. Tidak mengkafir-kafirkan. Tidak risih kepada rumah ibadah orang lain. Tapi kalau ada yang menutup gereja, apalagi teriak-teriak dengan nama Tuhannya. Nah ini sudah jelas. Ini bukan agama ini. Ya, baik teman-teman sekalian ya. Sekian video kali ini dan sampai ketemu di video berikutnya. God bless you all.